Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Adul Azam Ajari Eskom Mkom. Kami dari kelompok yang membuat aplikasi manajemen barang yang beranggotakan pertama Nas Fauzi, kedua Irfan Maulana, ketiga saya sendiri Sepandi Kusuma, keempat Selamat Arifin. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek UTS. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah mendorong pemanfaatan perangkat mobile untuk membantu kegiatan pengolahan data, termasuk juga dalam manajemen stok barang. Masalah yang sering terjadi adalah pencatatan stok barang yang masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan pembaruan data, kesulitan dalam pengelolaan stok barang yang cepat dan akurat, dan juga sulit dalam melakukan pencarian dan pelacakan kebutuhan. Sistem yang mobile, cepat, dan real-time semakin dibutuhkan pada era saat ini. Solusinya yaitu kami membuat aplikasi manajemen barang yang berbasiskan Android. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana mencatat barang masuk secara cepat melalui perangkat mobile. Yang kedua, bagaimana meminimalisir kesalahan pendataan barang. Tujuan dari proyek ini yaitu pertama mempermudah pencatatan barang yang masuk dan keluar, kedua menyediakan data stok secara real time, ketiga meminimalisir kesalahan penginputan, yang keempat mendukung mobilitas pengguna. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Irfan. Alur Alur pembuatan pembuatan aplikasi. aplikasi. Yang pertama kita membuat blok diagram, kemudian membuat database-nya, lalu mengcoding, kemudian mentesting dan mengbuild. Next. Berikut blok diagramnya dimulai dari start, kemudian kita input barang. Apabila kita mengalami kebingungan bisa chat AI asisten ada di layar. Kemudian setelah input barang kita simpan data barangnya. Kemudian data barang itu bisa diubah, bisa diedit, bisa dihapus. Setelah selesai menginput ataupun mengedit atau menghapus barang, kemudian selesai. Next. Database yang digunakan adalah Firebase. Firebase adalah suatu layanan dari Google untuk memberikan kemudahan bahkan mempermudah para developer aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya. Firebase alias BaaS, Backend as a Service, merupakan solusi yang ditawarkan oleh Google untuk mempercepat pekerjaan developer. Next. Kemudian bagian code breathing akan dijelaskan oleh Mas Selamat Arifin. Tahapan dari pembuatan proyek ini adalah melakukan coding. Setelah pembuatan blok diagram, kita melakukan coding menggunakan Flutter untuk membuat aplikasi mobile ini. Tahapannya adalah membuat halaman awal, yaitu untuk menampilkan seluruh data yang akan ditampung dan ditampilkan di tabel tersebut, membuat form penginputan, lalu membuat fitur untuk tombol edit, tombol hapus, dan tombol tambah data. Selanjutnya, karena kita di awal telah menerangkan aplikasi kita menggunakan database Firebase, berikut adalah contoh dari hasil penginputan dari aplikasi mobile yang ditampung oleh database Firebase. Di sini terlihat contoh satu barang dengan kode barang 01 telah berhasil dimasukkan. Setelah melakukan coding, di sini kita melakukan simulasi dari aplikasi tersebut menggunakan perintah Flutteran. Di sini nanti akan menampilkan visualisasi dari kode kita seperti tampilan mobile. Setelah kita yakin dengan kode yang telah kita buat, dengan beberapa kali testing error, kita lakukan
build APK untuk supaya bisa diinstal di masing-masing HP. Iya. Adapun fitur dari aplikasi ini adalah untuk menyimpan barang, yaitu tambah barang, data barang. Di sini kita menyimpan kode barang, nama barang, dan jumlah barang. Ada hapus data form, yaitu untuk ketika kita sedang menginput, lalu kita mau membersihkan form, clear dari teks yang kita inputkan. Lalu ada edit data barang untuk melakukan perubahan nama dan stok barang. Ada fitur hapus data barang dengan konfirmasi sebelum proses penghapusan, dan ada chat assistant yang terhubung dengan database Firebase kita. Adapun alur kerja dari aplikasi yaitu memasukkan ID barang, memasukkan nama barang, memasukkan tipe barang, dan memasukkan jumlah stok barang. Lalu melakukan penyimpanan data barang dengan klik simpan data. Selanjutnya setelah disimpan, apabila ada perubahan bisa edit data. Setelah dirasa ada data input salah, bisa dilakukan penghapusan data. Selanjutnya terkait tampilan aplikasi akan disampaikan oleh Anas Fauzi. Muncul ya. Ya, terima kasih. Berikut kami tampilkan tampilan dari aplikasi. Ini adalah susunannya dari semua codingannya. Kemudian berikut adalah aplikasinya. Kita running di Google Chrome ya. Kita mencoba untuk input barang. Untuk ID barang ini menggunakan angka. Misalnya kita inputkan di sini ID-nya 555. Nama barangnya adalah ballpoint. Terus tipe barangnya ATK misalnya. Jumlahnya ada 100. Kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Mungkin untuk melihat hasilnya, kita bisa cari di sini. Nah, ini ada datanya. Ballpoint ID-nya 555, jumlahnya ada 100. Kita bisa mencoba edit misalnya ya. Kita edit. Saat kita tekan tombol edit, akan muncul data yang awal tadi kita input. Misalnya data kita rubah menjadi 233. Ya, kita lihat lagi hasilnya. Hasilnya jumlahnya berubah menjadi 233. Nah, misalnya kita ingin mengedit, awalnya kita berpikiran untuk mengedit begini, tapi dirasa bahwa ada kekeliruan nih, bukan ini yang ingin diedit, kita bisa reset menjadi kosong lagi, tanpa merubah data sebelumnya. Terus, jika kita ingin menghapus, kita misalkan ingin menghapus yang tadi, ballpoint ya, ballpoint atau yang ini nih, data yang ini ingin kita hapus. Nah, kita cari lagi, tadi di bawah ballpointnya, hasilnya sudah terhapus, berhasil dihapus. Nah, selanjutnya apabila mengalami kebingungan atau mengalami hambatan dalam input data, kita bisa tanya chat asisten. Kita sudah buat seperti ini, dan kita sudah mencoba untuk koneksi API dengan Gemini. Nah, sayangnya di sini terjadi internet error. Nah, ini kalau kita lihat atau kita kemarin analisa, ini masalahnya adalah ada di koneksi API-nya yang kita belum berhasil. Untuk melihatnya mungkin kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini API yang kita punya seperti ini APK-nya. Nah, kita koneksinya menggunakan nama penyimpanan barang, dan ini database-nya adalah data barang bidang ini. Ini kita dapatkan dari mana? Dapatnya dari Firebase ini. Ini namanya
nama database-nya. Jadi ini saling terkoneksi. Sayangnya kita belum bisa koneksi API-nya. Kira-kira seperti itu. Demikian mungkin presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.